Keseimbangan secara grafik. Keseimbangan diartikan sebagai suatu situasi di mana segala kekuatan yang ada saling seimbang. Pengertian ini juga menjelaskan keseimbangan pasar. Pada harga keseimbangan, jumlah barang yang rela dan mampu dibeli sama besar dengan jumlah barang yang rela dan mampu dijual. Harga keseimbangan ini disebut sebagai market clearing price karena pada harga ini semua pihak di pasar dipuaskan. Pembeli telah membeli semua yang mereka mau beli dan penjual telah menjual semua yang mereka mau jual. Penentuan keseimbangan secara matematis. Dalam menentukan keseimbangan secara matematis, maka terlebih dahulu perlu diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran untuk produk tertentu. 4. Pengaruh perubahan permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan. Ketika suatu peristiwa menggeser salah satu kurva tersebut, maka titik keseimbangan pasar akan berubah. Analisis perubahan semacam itu disebut statistika komparatif, karena melibatkan perbandingan dua situasi, yaitu titik awal dan titik akhir dari keseimbangan. Perubahan-perubahan karena faktor lain di luar harga produk itu sendiri yang mempengaruhi permintaan dan penawaran akan menimbulkan keseimbangan pertumbuhan. Pada dasarnya, terdapat 4 kemungkinan pergeseran kurva permintaan dan penawaran, yaitu 1. Permintaan berkurang atau kurva permintaan bergeser ke kiri. 2. Permintaan bertambah atau kurva permintaan bergeser ke kanan. 3. Penawaran bertambah atau kurva penawaran bergeser ke kanan. 4. Penawaran berkurang atau kurva penawaran bergeser ke kiri. 5. Surplus konsumen dan produsen. Surplus konsumen adalah perbedaan antara jumlah maksimum yang bersedia dibayar oleh konsumen untuk sebuah produk dengan jumlah sebenarnya yang dibayar oleh konsumen. Surplus produsen adalah perbedaan antara jumlah minimum yang bersedia ditawarkan oleh produsen untuk sebuah produk dengan jumlah sebenarnya yang diterima oleh produsen. 6. Pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pengaruh pajak. Pajak penjualan yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pada saat terjadi penjualan suatu produk. Pajak penjualan dapat dalam bentuk persentase tertentu dari penjualan atau suatu besaran tertentu dari yang dikenakan untuk setiap unit produk yang dijual. Perlu diketahui bahwa dalam kenyataan tidak semua pajak penjualan ditanggung oleh pembeli produk, melainkan sebagian ditanggung oleh penjual. Dengan adanya pajak penjualan, membuat harga jual produk menjadi lebih tinggi. Jadi, dengan adanya pajak akan berdampak pada keseimbangan pasar. Pengaruh subsidi. Subsidi adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen untuk meringankan beban biaya produksi perusahaan. Dampak dari subsidi adalah kebalikan daripada pengenaan pajak penjualan. Hal tersebut disebabkan dengan bantuan subsidi yang diberikan kepada produsen membuat biaya produksi menjadi lebih kecil, sehingga pengenaan subsidi akan berdampak pada keseimbangan pasar.